Widih, ada angkaput nih. Bentar, Gun. Saya salah. Hei, Halo, kayak Bali bro. kayak aku. Halo. Saya. Guys. Kayak balik wae aku. Oh, Balik. alah. Oke, kita pakai bahasa nasional ya. Karena banyak yang lihat Oke. nggak terlalu paham bahasa Oke. Jawa. Dah. Bahasa manusia wae lah sing penting. Wah, ini kayaknya banyak nih yang nonton ya. Udah 7 orang, lumayan lah. Ini. Ini yang nonton udah 8 orang nih. Lumayan. Iya, dan akan tambah lagi cuy. Ya, mudah-mudahan. Bahasa tomat. Kayak aneh lah gue. Kira-kira di Terong, sini bahasa berisik terong. nggak? Hei, Di sini berisik nggak suaraku? enggak. Enggak ya? Harus gitu di dalam mobil. Ya oke, balik aku Den. Mlebu omah. Oh, ya. Eh, Balik omah kudu atus-atus. Yo, let's start. Hello ladies and gentlemen. Aku ki meh nang jobo ning udan nih. Dong balik wae, Ceh. Bung. Oh alah. Ingat. Bahasa nasional. Oke, siap. Siap, Pak. Siap. Ya. Aku manggilin nama ya, biar enak ya. Siap, Pak. Siap. Nah, kabarnya gimana, Bro Afif? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Ya, banyak susahnya, sedikit rindunya. Gitulah. Sehat, pokoknya intinya sehat. Alhamdulillah sehat terus ya tambah luar biasa kok Menes. Ya, syukur alhamdulillah. Di kondisi sekarang ini ya, kondisi di Yoi, mana-mana ya kita harus stay safe lah ya. stay safe, stay calm, stay away, stay with me cuy. Ya. Waduh, lalu Denny, wah, sorry. Ini nggak pamer HP, cuma mau foto doang. Ancene Denny. Gimana kabar? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat lah. Ya, walaupun di sini cuman ya di rumah aja lah. Ya, Iyalah, alhamdulillah sehat. mana-mana. Tetap jaga kesehatan. Ya, paling nggak minimal sehari ada lah kita keluar keringat olahraga sedikit-sedikit. Saya. Selamat menjadi calon bapak ya, Kak Arif Nur Rahman ya yang sebentar lagi akan menjadi seorang dedi. Semoga laki-laki apa perempuan? Amin. Ya, insya Allah perempuan. Alhamdulillah. Jadi Hadijahnya keluarga Arif dan Lulu. Amin. Oke. Ya, terima kasih terus Bro Afif. Siap, sama-sama. Ngomong-ngomong, di situasi kayak gini, kesibukannya gimana nih? Wah, aku nggak berhenti Pak. Ini aja, ini loh. Ini masih di mobil kan. Barusan keliling ke beberapa puskesmas. Kita ada program membuat APD, alat perlindungan diri. Kita bagi-bagiin ke teman-teman tenaga medis. Jadi kita ngimpun dana, cari donatur, terus nanti aku bergeraknya dari lewat pramuka, lewat teman-teman nanti yang siap kita training buat alat pelindung diri berupa face shield. Nah nanti sudah jadi kita distribusikan lewat pramuka kabupaten ke beberapa fasilitas kesehatan, ke puskesmas gitu yang ada di Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah ini udah fase ketiga, ini kita udah ke kurang 5 kecamatan lagi, ada 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, ini kurang sekitar 4 sampai 5 kecamatan lagi, mission complete apa bahasa Inggris itulah pokoknya. Mantap lah. Ya apa ya, aku sih mengorbankan
apa ya rebahan mengorbankan masa ya cuma bisanya kayak gini kan. Ya bisa bantunya cuma kayak gini. Ya, ya, Gimana? ya. Sibuk apa? Dirimu sibuk apa? Ya, kalau sekarang kesibukannya ya cuma di rumah, karena kan biasanya kesibukan di Bekasi. Ya ngomong-ngomong, Hmm. sekarang tinggal bukan di Jakarta, tapi di Bekasi. Ya perbatasan dikit Yuh. lah. Oh iya Oh sih. ini ada, bentar, aku jawab dikit nih. Ada lalu Denny, oke bro Denny. Insya Allah HPL-nya sekitar tanggal 27. Ya mudah-mudahan ya bisa tepat lah ya, tapi biasanya sih maju mundur Mei. HPL. Ya, ya, bulan ini, Insya Allah. Ah, oke 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 oke. Ya, oke. Aku lanjutin ya yang tadi. Ya karena Oke oke. kondisi saat ini kan kita memang dipaksa mau nggak mau ya harus stay di rumah, kecuali yang memang berkepentingan khusus darurat Ya, atau ya. ya kerja di Mencegah. bidang kesehatan. Ya Oh untuk berarti kuliah cuti ya? sendiri Cuti berapa? gimana? Sebulan 2 bulan. Hmm? Neng Neng istrimu ya udah lulus kok ya? Udah penempatan apa belum? Udah lulus. Udah 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 lulus. lulus tahun kemarin 2019. Ini udah penempatan juga? Apa masih Kalau menunggu panggilan? enggak, kalau ini kan jurusannya keperawatan. Jadi kalau keperawatan itu Hmm. harus ngambil orang lagi. Itu Oh, kurang lebih Nek. sekitar 8 bulan ambil profesi. Tapi Baru bisa cuti dapat dulu sementara. pencapaian. Iya betul. Sementara cuti ya. Oke oke. Gimana kuliah ngomong-ngomong? Aku jujur ya Pak yo. Aku kan telat 2 tahun ya. Artinya kan Iya. gini, ngabdi dulu setahun. Ngabdi setahun terus setahun lagi jalan-jalan lah ya, seneng-seneng jalan-jalan lah. Terus akhirnya karena emang desakan dari orang tua harus kuliah dan tahun terakhir ya terus kuliah lah. Akhirnya kuliah masuk di UIN Sunan Jogokali jurusan Hukum Tata Negara. Ini sebenarnya jalan semester ini kenapa apa ganjil sih? Ini masuk semester 4 atau 5. Ya? Kalau nggak salah 4 ya. Tapi ya ada satu hal lah, ada hal-hal cuti aku semester ini. Jadi molor gitu, lagi, yo. Tapi nggak apa-apa sih. Cuti aku semester ini. Ya, keadaannya bermacam-macam jadinya ya menyesuaikan aja. Ya, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu tidak pernah salah menempatkan hambanya di situasi tertentu. Iya. Ya, ya benar-benar. Ya untuk belajar mah nggak ada kata terlambat ya. Kita yang Iya penting sih, mau Mas, benar. berusaha. Benar. Ini ngomong-ngomong lah, Nek. dari mana mau kemana ini? Aku dari mana nih? Tak liatin. Ya tadi belum selesai loh. Fight Corona, Pak. Fight Corona, Yes. cuy. Fight Corona. Official ya itu tadi. Hah? Kaosnya boleh lah, mantap. Ya boleh dong. Ini official merchandise. Nanti boleh DM di mana? Di sini. Kalau mau silahkan boleh. Ini merchandise dari teman-teman Sleman yang juga ikut apa ya, kita bergerak bareng di ya dari situasi kayak gini kan nggak semua orang seberuntung kita yang sudah lebih biasa, tapi yang hidupnya lebih enak lah, nggak seberuntung kita. Jadi ya gitulah. Ini ya bentuk semangat kita buat teman-teman, terkhusus teman-teman para medis ya yang ada di garda terdepan, buat ayo bareng-bareng kita lawan COVID-19. Ya betul. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung ya. Iyalah. Mendukung tenaga medis supaya bisa ya menyelesaikan pekerjaan, terus wabah ini segera selesai lah ya. Betul. Sangat betul sekali. Aku tuh pengen sebenarnya ngomong banyak hal tentang ini, tapi bukan kapasitas saya buat ngomong kayak gitu. Jadinya ya ntar orang beranggapan, wah ngomong kayak opo kok malah jadi ngomongin apa. Jadi ya kita cuma bisa berpesan aja, tetap ikutin peraturan yang ada. Iya benar-benar. Oke, Bro Afif, ya ini udah agak lumayan nih, kita berapa menit ya kita udah mulai.
kita mulai lebih awal tadi kan karena jadwal janjian kita jam 4 ya. Ini jam 4 Ya, kurang betul kita sekali. start nih. Aku barusan sebenarnya udah mapan, Pak. Setengah 4, jam berapa? Setengah 4 mapan kan. Saya ntar apa ngelurus ke boyo apa bahasa Indonesia nih. Ngecek ke boyo. Itulah pokoknya. Pegel banget, Pak. Kalau di mobil kan, aku kan nyupir. Teman-teman apa kakak-kakak yang tak dampingi itu kan tidur ya di jalan. Perjalanan kan jauh. Lalu nggak ada kesempatan tidur, jadinya ya memanfaatkan waktu yang ada. Jadi memanage waktu itu kan harus bisa. Tuh. Mantap memang. Aku di sini sebenarnya posisinya lagi mati lampu ya, lagi mati lampu karena kan di sini lokasinya agak masuk ke dalam lah ya, agak close sedikit. Agak Jadi pedesaan gimana lampu, gitu ya, agak jauh dari peradaban. Jadi kalau mati lampu itu sinyalnya lumayan, memang agak berkurang. Susah lah, bisa bilang susah lah. Nah, Ya ini akhirnya, ya. ini akhirnya naik ke atas yang kira-kira lebih tinggi nih. Atau flip ya. Nah. Luar biasa. Ceritanya yang sinyal ini. Perjuangan seorang Bro Arif Nur Rahman untuk tidak mengecewakan para viewersnya. Oke, luar biasa. Iya. Ya. Halo, siapa wi? Aditya Zidan. Aditya Zidan. Ntarlah tanya-tanyanya nanti dulu. Tanya-tanyanya nanti dulu ya. Iyalah, nanti dulu lah. Kita kan ini mau bahas tentang hobi kita ya. Hobi kita yang dulu. Ya. Bahkan sampai sekarang masih kita. Sampai sekarang, betul. Hobiku sendiri kan di bidang taekwondo, Bro Afif kan di silat. Nah. Nih, aku tanya dulu nih. Kapan? Oke, ke Bro Afif dulu. Kapan sih mulai ikut latihan silat itu? Kelas berapa? Aku tuh, ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Jadi, aku ikut silat itu dari kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi ikut guru silat di pondok sampai, guru silat di SD sampai guru silat di pondok itu sama. Pak Agung kan namanya. Aku ikut beliau itu mulai dari kelas 3 SD, cuy. Sampai sekarang. Kelas 3 SD tahun 2000 berapa? 2007 apa 2008, 2009? 2007 kayaknya. Masuk kan 2004, 2005, 2006 cuy. 2006 sampai sekarang. 14 tahun cuy. Bareng Pak Agung. Ikut Pak Agung terus dari dulu. Jadi, apa ya? Pemain apa-apa ikut Pak Agung. Intinya ikut Pak Agung dari dulu. Oke. Itu, jadi ya. Nama perguruannya apa tuh? Perguruan silat. Nah, ini juga menarik ini. Sing tak ikut itu dulu waktu masih SD sampai kelas 6 aliyah. Kelas 3 aliyah itu Kartika Nusa. Kartika Nusa. Nusantara. Nah, tapi di perjalanannya di umur yang sudah lumayan tua, orang-orang yang mengurus di dalamnya kurang kooperatif lah. Jalan masing-masing dalam satu organisasi, jalan masing-masing. Akhirnya keputusannya Pak Agung dan teman-teman yang ada di Nusantara Muntilan akhirnya memilih untuk keluar dari perguruan Nusantara, keluarga pencak silat Nusantara waktu itu, dan akhirnya tahun 2 tahun yang lalu mendirikan Padepokan Pencak Silat Kartika Nusa. Sekarang namanya Kartika Nusa, cuy. Tapi ya itu sih salah satu hal yang kenapa aku ikut Pak Agung dari dulu adalah jiwa survive dan punya nilai historis dan filosofis yang kuat sampai ya tertanam sampai saya punya sifat yang seperti ini sekarang. Tuh, jadinya gitulah. Nek Racata taekwondo. Racata ini singkatan apa sih? Aku dari dulu tuh kadang sok lupa, kadang bertanya-tanya dalam benak saya, dan mungkin teman-teman saya yang silat juga tanya gitu, apa itu Racata gitu. Coba sorry ulang coba. Oke, nek kamu sendiri ya, dulu kan ikut taekwondo ya, pertama ikut karate kan, aku ingat banget dulu kamu ikut karate, ya kan, sampai kelas 4 atau kelas 3, terus akhirnya kelas 3. Nah itu ya. Nah mungkin
gimana gitu? Apa itu yang kamu tekuni itu apa gitu? Oke, jadi gini. Sebenarnya aku tuh sebelum ikut ke taekwondo, dulu waktu masih SD Hmm. dari kelas 3 sampai kelas 5 itu aku ikut karate ya. SD ya, SD. Karate ya. Ikut karate. Terus pindah masuk ke pondok pesantren Pabilan, harapannya bisa Yoi. ngelanjutin karatenya. Ah. Nah gitu. Oke, terus kita akhirnya saya gabung masuk ke karate, jarak ya kira-kira 3 tahun latihan. 3 tahun latihan. Karena waktu itu kan sempat vakum karena kita mau UN ya. Ya benar. Kelas 3 ya, kelas 3. Ya, kelas 3 MTS. Terus akhirnya ya pingin aja ikut kesibukan tambah ekskul dan akhirnya ikut gabung ke taekwondo gitu. Gabung ke taekwondo. Karena waktu itu kan memang perdana taekwondo Ya, itu kan. Ya, beliau sebenarnya jadi cerita singkatnya dulu pelatih taekwondo kan sampai sekarang masih Master Mutarom Dery ya dari Rakata. Ya. Jadi dulu tuh beliau bisa membuka dojang, buka tempat latihan di Padelan itu karena anaknya wait. Dojang apa dojang? Gimana? Oh, dojang itu dojang tempat itu latihan. bahasa awam aja. Ya, tempat latihan. Oke. Kalau di istilah padepokan gitu ya, perguruan gitu lah ya. Bisa. Oke. Bisa padepokan, kalau di taekwondo dojang namanya. Ya, karena anaknya itu kan yang namanya Firstandi kan, ya familiarnya Dava lah. Dia kan masuk ke pondok, terus lagi. Ya dulu. Ya. Masuk ke pondok, terus dia akhirnya kira-kira cuma di pondok sekitar 2 tahun lah. Tapi waktu Dava masih kelas 1 kayaknya, nah Master Mutarom dia mendaftarkan diri ke Pak Najib, pondok untuk membuka ekskul baru gitu ya. Buka ekskul baru taekwondo. Ya, aku tuh mulai ikut latihan itu kelas 1 SMA atau 1 MA, semester 2 baru ikut gabung. Ya, sambil jalan latihan. Gitu. Sampai sekarang, sampai menjadi mata pencaharian gitu ya. Keren. Saya nggak bisa loh pakai gitu, Pak. Sebenarnya gini, dulu itu Cek cop. Ya. Oke, sorry sinyal. Oke, jadi dulu itu kan aku sempat mau ikut kejuaraan. Nanti lanjut ya. Ya. Oke, dulu kan waktu 2014 kalau nggak salah, 2014 itu sekitar aku kelas 1 MA. Ya, kelas 4 ya. Itu kan kelas ada kejuaraan. Aku tahu maksud ini, pertanyaan ini aku tahu maksudnya ini. Saya tahu ini maksudnya pertanyaan mau kemana ini. Ya, aku jawab dulu nih dari pertanyaannya Bro Asep Tri _09. Ya, jadi angkatan pertama di Pabelan itu ada angkatannya si angkatannya itu ya. Pak Huda, terus dan kawan. Nah, dulu itu memang satu angkatan diwajibkan semua ikut. Gitu. Dan semua gratis. Emang ya? Satu angkatan wajib? Ya, satu angkatan. Oh, sorry. Yang OPP. Sorry. Yang OPP. Ya. Semua diwajibkan sama Pak Najib. Dan dulu dari angkatan kita nih, yang ikut angkatan pertama, yang ikut latihan, itu ada satu Apip Aldin, yang kedua Putra, Gildan Putra. Ya. Terus. Ya ada lagi cuy. Nggak cuma itu dong. Terus kenapa kok aku bisa ikut gabung ke taekwondo? Karena ngeliat kakak-kakak kelas yang ikut latihan itu kok kayak menarik ya. Tendangan-tendangan istilah tuh dulu kayak tendangan tornado gitu kan. Aku tertarik, kok kayak keren sih gimana caranya.
Itu akhirnya ya udah segala daftarkan diri gabung. Gabung pertama kali ya bukan apa-apa dan masih banyak belum tahu tentang taekwondo kan. Kita udah latihan sekitar setengah tahun kalau nggak salah, dan itu ada event kejuaraan. Gimana, Pak? Nah, waktu itu memang ini kejuaraan pertama ya kalau nggak salah, kejuaraan pertama itu ada di Dorkopki, Cibubur, Jakarta Timur. Oh, oke. Oh, waktu itu belum event pertama bukan Popda ya, malah event ekstern dari luar ya malahan. Bentar, sih. Atau Popda. Aku juga lupa soalnya. Tapi seingatku iya sih mah keluar sih seingatku loh saya. Bentar aku. Oh iya, sorry. Kayaknya tuh angkatan pertama, kejuaraan pertama Popda itu dulu. event Mungkin ya. Event ini, event Magelang. Kalau nggak salah tuh di Sikora, kalau nggak salah di Sikora Cup Magelang. Ya. Lokasinya ada di itu loh, di Magelang, dekat Mendut, bukan namanya? Gor Gemilang apa PDAM? Oh iya, PDAM Gor Gemilang. Gor Gemilang. Ya, Gor Gemilang di sana. Pertama, terus yang kedua itu baru di Cibubur gitu kan. Cibubur. Kalau Bro Afif sendiri gimana ceritanya dari singkatnya aja ya? Pertama ikut kejuaraan, ikut pertandingan, terus sampai selama merintis di silat itu gimana sih? Sangat mengharukan sekali, Pak. Ini ya, yang pertama dulu kan turun kejuaraan tuh kelas 2. Kelas 2 itu kelas 2 SMP ya kalau nggak salah. Kelas 2 SMP ini masa-masa yang sangat emosional sekali. Kita tahu kan kalau di pondok kelas 2 ini masa nakal-nakalnya bisa dibilang kan gitu. Nah, terus ya senang kan kegiatan waktu itu, apalagi silat. Memang dari dulu apalagi gabung sama Pak Agung TC sebelum event Popda, kemudian Popdanya. Nah, waktu Popda pertama kali saya turun gelanggang tuh, Pak. Saya nggak berlari kan, silat itu pertandingan nggak berlari. Saya lari, musuh tak guajul, Pak. Jatuh, saya dikasih peringatan 1 kali. Ya, pokoknya seru karena kita yang pertama nervous, apalagi kalau kita udah pakai body apa namanya lupa gue. Body protector, body protector, dan waktu itu silat itu masih sangat ketat sekali peraturannya. Bahkan beberapa temen-temen kakak kelasku, siapa ya angkatannya lupa, pokoknya itu gara-gara 1 on dia udah lolos nih. Misal nanti ini final, final dia kurang 1 on, gagal cuy. Padahal wah itu sangat kasihan sekali. Padahal wah kalau sekarang udah enak-enak dan banyak event, kalau sekarang udah enak, peraturannya mudah, banyak event, jadi anak-anak bisa bisa mengasah di situlah. Jadi tinggal kemampuan anak nanti bisa lebih hebat lagi. Beda kan kalau sama zaman kita cuy. Itu. Betul. Kira-kira sampai lulus nih atau sampai sekarang berapa kali sih event kejuaraan yang diikuti? Kalau aku sendiri jujur cuma 2 cuy. Karena gini, yang pertama adalah saya kan ikut Pak Agung lama, dan kadang Pak Agung itu nggak bisa hadir di pondok karena misal kalau Jumat kan latihan Jumat sore, hujan Jumat sore, otomatis pelatihnya nggak datang. Jadi mau nggak mau saya harus gantiin beliau untuk membersamai belajar teman-teman yang ada di pondok. Artinya kalau saya sudah ngajar, nggak mungkin dong saya juga ikut tanding. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman gitu. Dan dulu nggak ada event-event sing semacam-macam kayak sekarang. Sekarang ada Yogyakarta Championship, ada kemarin terakhir ada apa sih? Itulah, ada banyak event. Dulu kan jarang sekali ya. Cuma event yang kita tunggu-tunggu cuma Popda itu tadi. Gitu. Iya, betul. Berarti Bro Afif ini arahnya lebih ke asisten pelatih ya waktu itu. Ya, betul sekali, artis. Saya seneng banget ikut tampil coy. Dan gini, saya ingat banget dulu waktu jaga jagur apa sih? Jaga
Gurfah, jaga ruang tamu lah, jaga ruang tamu. Ya, Bapaknya Ciki ini siapa namanya? Ciki. Wahyu Rizky ya, Wahyu Rizky. ya. Saya ingat banget bapaknya bilang gini, wah masnya ini yang dulu ini ya tampil silat ya, ini masih nyimpen foto dia ngeliatin HP-nya, terus ada videoku cuy. Jadi itu sangat, it's very amazing buat saya cuy, luar biasa. Jadi wah itu hal yang sangat membuat saya shock. Dan ketika tampil hilang tuh rasa semua hal yang ada, rasa-rasa apapun kecuali tampil. Saya pernah tampil kelas berapa ya? Milad ke 50. belum 50, 40-an lah. Yang di depan workshop. Oh, Nah, itu. iya. Nah, malam itu kan ada bekas galian tiang buat LT ya. Ya. Jatuh coy. Kakiku tuh bengkak. Tapi waktu tampil itu nggak kerasa apa-apa. Sama Denny, saya ingat sama Denny sama Sopo lah. Itulah. Pokoknya banyak dulu waktu itu. Aldo. Sama Aldo sama Putra. Ya itu jadi ya dulu waktu Bro Apip tampil di depan workshop itu kalau nggak salah lompat terus mecahin ini ya tumpukan bata ya nggak salah. Genteng cuy. Oh genteng ya. Wah asli. Wah itu jadi langsung nggak keren lah. Lanjut. Nah, ini ada yang tanya nih, Sarah Dev. Kak Arif, kasih tips dong menghadapi ujian naik tingkat besok merah. Oke, untuk Sarah Dev. Ya, jadi ini kan berarti ujian ke taekwondo ya. Naik sabuk, berarti ke sabuk merah strip 1, merah strip 2. Oke, dari sabuk merah itu ada 3 ya. 3 tingkatan lagi. Jadi pertama merah polos, yang kedua merah strip 1, yang kedua merah strip 2. Jadi kalau mau ikut ujian kenaikan di situ, materinya sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Materinya ya standar, tetapi ya, materinya standar yang kalian pelajari gitu. Kalau untuk sabuk yang sedikit berbeda itu kalau kalian ikut ujian ke sabuk hitam. Nah, itu kita biasanya dikumpulkan di satu daerah. Umpamanya saya ikut wilayah DKI Jakarta, berarti ya ujiannya di DKI. Kalau saya ikut wilayah Jateng ya berarti di Jawa Tengah. Entah itu mau di nggak bisa transfer gitu ya? Nggak bisa. Itu entah itu di Banyumas, entah itu di Magelang, entah di Semarang, itu terserah. Itu ketentuan dari panitia pelaksana ujian. Jadi kalau untuk naik ke sabuk merah strip 1, strip 2, ya materinya nggak banyak kok. Tapi kalau udah masuk ke sabuk hitam, itu biasanya ya lumayan. Siapkan fisik aja sih, fisiknya harus prima fisiknya. Itu dengerin Mbak siapa? Sarah Dev. Iya Mbak Sarah Dev. Iya. Ini koncoku, ini temanku cuy. Dia emang suka gitu. Jadi ujiannya tuh kita nggak mandang umur ya. Mau umur 40, 50 ya sama, pelakuannya sama gitu. Dari panitia. Mantul. Nah, gitu. Oke, Bro Apip. Yoi. Ini kendala apa sih selama latihan di pondok ya terutama? Kendalanya apa aja? Kendala ya. Ini jujur-jujurannya ya. Hal yang gini aja, yang tak rasakan, benar-benar tak rasakan. Ini pertama gini cuy. Kendalanya adalah kita nggak pernah bisa maksimal dalam latihan karena yang pertama jelas kita terbatas ruang dan waktunya. Kita latihan kan cuma kalau silat sendiri itu cuma hari Jumat dan Jumat sore itu pun kadang kalau hujan ya nggak latihan untuk ekstrakurikulernya sendiri ya. Kemudian yang kedua terbatas jumlah senior, artinya orang yang memang dibekali kemampuan khusus. Misal nih saya seharusnya misal sabuk coklat itu sudah bisa untuk mengajar sabuk hitam. Sedangkan di pondok dengan jumlah orang sebanyak itu, tapi kurang jarang ujian sih, karena
kadang kita mau ujian aja terbentur sama keadaan, sama pondok, sama kegiatan pondok yang ada. Jadi ya kurang maksimal dan itu sangat amat sangat mengganggu. Ketika mungkin teman-teman di luar, adik-adik saya di luar itu misal ikut ujian nih, mereka kaget lihat anak-anak SD nih, bocil-bocil ini udah pada sabonya udah lebih tinggi dari mereka, padahal usia pola pikir itu jauh lebih dari mereka, tapi bocil-bocil ini luar biasa. Nah, ya, betul. Itu yang menurut saya sangat-sangat menjadi kendala sih buat apalagi anak-anak pondok itu kan masa mencari sesuatu yang keren dan hebat buat mereka. Bukan cuma sekedar pemahaman atas nilai dasar nilai filosofis atau nilai spiritual dan lain sebagainya, tapi lebih kepada ini loh saya, ini loh saya ikut silat tuh, ini loh saya sudah sabuk ini, ataupun saya ikut taekwondo ini loh saya udah bisa menunjukkan bahwa yang kita pilih memang benar-benar kita tekuni, dan itu hal yang menurut saya kurang sih. Ya, oke. Dari kesibukan sekarang nih, yang aku lihat dari Bro Afif, mana kan terjun di pramuka ya? Iya. Ya, berarti dulu waktu selama di pondok pasti fokusnya gimana tuh? Fokus pramuka atau fokus silatnya? Selama di pondok ya? Selama di pondok, ya kita sebagai orang, kita kan diajarin untuk selalu memanage waktu, apalagi jadi pengurus, jadi organisasi pelajar, seorang OPP ya, kalau kita mengenal jadi OPP, kita sudah dibekali pendidikan leadership dan guidance training. Kemudian Pak Najib juga selalu bilang kan, ar-rohatu tubadilul ikmal. Sesungguhnya istirahat itu kan bergantinya kegiatan dari satu kegiatan yang lain. Jadi ya enjoy aja, kita ngikutin alur yang ada. Kalau saya pribadi, itu saya selalu catat, ini hari ini kegiatan saya apa aja. Jadi berupaya untuk selalu memaksimalkan waktu yang saya punya, bagaimana itu bisa bermanfaat. Jangan cuma ya nggak bermanfaat sih gitu. Nah, ini buat saya, ini kan saya. Sekarang saya gantiin tanya kamu. Misal ini ya. Dulu kan kamu OPP bagian apa sih? Bagian ulang. Gimana? Apa namanya? Nek, dirimu sendiri gimana? Dirimu sendiri membagi waktu di waktu pondok dulu. Buat aku sendiri ya. Buat aku sendiri kan aku latihan tuh dari sebelum jadi pengurus ya, masih jadi anggota. Iya. Betul. Jadi artinya waktu yang aku punya untuk latihan itu berbeda banget. Jadi waktu latihan masih jadi anggota itu justru bisa dibilang lebih banyak. Iya. Latihan gitu. Artinya kan kalau udah jadi pengurus, tanggung jawab kerjaan, terus ya yang tanggung jawab dikasih dari Pak Kiai ke kita itu semakin baik, dan waktu untuk latihan semakin berkurang gitu. Ya, betul. Dan pikirannya tuh udah nggak cuma latihan aja, latihannya udah ngurusin anggota, anak-anak saya lain. Betul. Iya, benar-benar. Bukan cuma ngurusin dirinya sendiri, tapi ngurusin anak-anaknya para wali-wali santri gitu kan. Belum lagi kalau ada masalah di kamar, ada masalah di organisasi, kamu punya kerjaan PR dari sekolah kan gitu. Jadi ya betul. Maksimal apalagi dulu kan kita posisinya masih jadi pelajar, artinya masih belajar gitu ya. Nah, betul banget. Dengan sebanyak tanggung jawab yang kita punya waktu itu, jadi waktu masih jadi santri, apalagi sekarang lah gitu kan. Ya. Nah, pagi ini ada aku respon ke komen dulu ya. Oke, siap. Ya, ini tadi ada dia Azza. Salam dari Kabupaten Bekasi. Oke, salam dia. Nih dari Bro Afif dulu nih. Ada yang minta motivasi. Nah, biar selalu rajin latihan meski di rumah saja. Dari Bro Afif sendiri gimana? Oke, kalau buat saya, astagfirullahaladzim. Buat saya, buat selalu rajin latihan itu harus dipaksa, coy. Artinya kita mau istiqomah dalam latihan harus dipaksa.
jangan sampai kalah sama keadaan. Ya kita puasa lapar, ya kita di rumah bosen. Tapi jangan sampai kita kalah sama keadaan. Paling enggak ya kita gerak-gerak sedikit mengingat misal kalau di silat jurus, kalau di taekwondo apa? Pomse ya, pomse. Mengingat gerakan-gerakan itu, kemudian selalu menjaga diri. Ya kan jangan malas lah. Itu yang bisa kita sendiri. Karena yang bisa memotivasi diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma buat penyemangat di bidang lain mungkin, tapi yang bisa menentukan nanti akan menjadikan level kita lebih tinggi ya diri kita sendiri. Jadi semua dimulai dari diri kita. Gitu. Ya, ya. Ini ada pertanyaan coy terakhir. Yang kok minat silat taekwondo kenapa? Oke, aku dulu ya. Kenapa saya minat silat? Yang pertama jelas it's our traditional culture ya. Itu aku ngomong bahasa Inggris jelas. Ya karena itu budaya. Pertama budaya. Dan saya sangat senang sekali dengan hal apapun yang berbau budaya ya, sebisanya saya aja sih. Kemudian yang kedua karena nyaman coy. Nyaman itu nggak pernah bisa tergantikan oleh apa. Ya kalau kita nyaman dengan suatu hal, suatu kegiatan, ya udah kita akan jalanin apapun. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan yang mungkin tidak kita senangi, itu bukan berkorban. Karena di dalam cinta tidak pernah ada pengorbanan cuy. Kalau dari Anda, kenapa suka dengan taekwondo? Kenapa memilih? Kok minat taekwondo itu kenapa? Ya, dulu waktu kenapa milih taekwondo ya, pertama sebenarnya nih ngomong-ngomong nih ya, dulu aku sebelum masuk ke taekwondo mau masuk silat juga. Iya bu. Beneran, karena dulu itu tertarik sama kegiatan yang dimana jalan-jalan malam, long march. Long march ya, long march. Dulu aku sebenarnya tertarik banget sama itu, tapi karena waktu itu memang waktunya terbatas gini. Ada kegiatan itu setelah Oke, ada kegiatan itu. Nah, posisi aku tuh belum jadi anggota. Kan syarat ikut kegiatan itu harus jadi anggota juga. Yeah. Jadi anggota, ya. Coba daftar ke pengurus, ternyata nggak bisa. Harus minimal latihan lah, kalau nggak salah waktu itu latihan berapa waktu, sebulan 2 bulan kayaknya gitu. Nah makanya dari situ aku coba tertarik sama taekwondo ya tadi yang aku bilang, tertarik karena gerakannya, tekniknya menarik banget buat aku sendiri gitu kan. Gitu, jadi tertarik di taekwondo. Nah ternyata di taekwondo sendiri setelah aku lulus, setelah aku selesai dari pondok dan sekarang masih menekuni taekwondo, ternyata ilmunya baik banget buat aku sendiri ya, dan buat teman-teman yang sekarang ikut taekwondo atau yang mau ikut gabung join. Jadi di taekwondo itu bukan cuma sebatas kamu fight jadi kyugi, fighter atau yang pongse atau ikut kejuaraan pertanding, enggak, bukan itu. Itu cuma sebagian kecil. Di taekwondo itu banyak banget ilmunya. Kamu bisa jadi wasit, ya, wasit DKI, wasit nasional, wasit internasional, gitu kan. Terus kamu bisa jadi, kamu bisa memanage. Nah, kamu bisa turun jadi tim acara. Gitu. Jadi biasanya itu kalau orang-orang taekwondo yang kira-kira udah nggak masanya lagi ikut bertanding, biasanya dia turun terjun di tim acara. Biasanya ada kejuaraan dia yang ngajakin gitu. Atau kalau kamu merasa udah bosan di taekwondo, ingat tujuan kamu ikut taekwondo itu apa? Kamu mau cuma ngisi luang? Kalau kamu merasa itu cuma buat ngisi waktu luang, sayang banget, sia-sia banget. Mending kamu sedikit pelajari pelan-pelan ke depan taekwondo itu apa aja gitu. Pasti nanti banyak deh ilmu yang bakalan kamu dapat. Oh ya, dulu aku itu sempat mau ikut kejuaraan yang kedua, kejuaraan yang di POPI yang kedua tahun 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah. Itu aku nggak jadi ikut kejuaraan, padahal udah daftar.
Kenapa? Gak punya uang. Itu namanya belum daftar, coy. Kamu baru namanya doang. Kalau daftar udah bayar. Ya, jadi aku dulu tuh udah namanya tuh udah di entry by name, sudah terdaftar namanya, tapi enggak Iya, iya. kan ada pelunasan gitu ya. Nah, aku nggak punya uang buat pelunas itu. Nah, akhirnya dari situlah aku merasa ada termotivasi. Oh, gimana ya caranya biar aku tuh bisa dapetin uang dari taekwondo? Caranya gimana? Gitu. Nah, dari situlah aku motivasi, akhirnya ilmunya makin banyak yang didapat. Oke, luar biasa Nah, pertanyaannya. Anjir, alay banget sih. Saya sambil nyoba-nyoba, aku jarang bawa Instagram sih. Buat yang kayak gini-gini loh maksudnya. ya. Lanjut. Ya, aku juga ini baru nge-live barengan baru ini kan. Coba ini ada komen lagi nggak? Aku lihat dulu. Ada komen cuy. Tapi gini cuy, buat gue ya yang utamanya adalah apapun yang kita apapun yang kita pilih adalah sangat menentukan karakter kita di masa depan. Jadi Anda mau pilih silat, Anda mau pilih taekwondo, Anda mau pilih jet kundo, bekel, volley, basket, apapun itu pasti punya disiplin yang akan tertanam dalam diri kita suatu saat nanti. Betul. Oh ya, Bro Apip, aku sering dengar, sering suka diledekin gitu ya istilahnya. Coba dong taekwondo sama silat diadu bareng. Nah, itu gimana pendapatnya dari Bro Apip sendiri? Oke. Yang pertama gini ya cuy, buat teman-teman semua, bahwa meskipun kita sama-sama bela diri, tapi kita punya perbedaan yang sangat signifikan. Contoh, hal yang paling ketara aja lah. Kalau taekwondo itu poin paling besar adalah kena kepala. Sedangkan di silat, kepala adalah pelanggaran paling besar. Jadi, dari hal itu aja, kita sudah punya peraturan yang berbeda. Dan artinya apa? Untuk secara resmi, itu nggak akan mungkin terjadi. Untuk resminya loh ya. Antara silat dan taekwondo. Karena berbeda. Kecuali kita sparring di luar menggunakan peraturan taekwondo ataupun di luar menggunakan peraturan silat gitu. Jadi itu baru menurut saya boleh. Misal tarung jalanan atau mungkin di MMA, mixed martial art itu kan boleh. Tapi untuk taekwondo dan silat sendiri nggak bisa cuy. Itu. Menurut saya loh kan. Entah menurut Anda gimana? Oke, kalau untuk menurut saya sendiri ya sama besar kayak yang di Bro Apip bilang. Memang kan di taekwondo sama silat itu punya peraturan yang sangat beda gitu kan. Jadi kalau kita mau digabungin, tanding, sparring bareng itu dulu ya entah tahun berapa pasti ada. Dan sekarang yang saya tahu sih udah jarang dan hampir nggak ada gitu. Untuk sparring bawa nama taekwondo, bawa nama silat, sparring bareng itu enggak. Yang ada ya itu cuman mixed martial art. Jadi selama waktu kamu tanding itu tidak membawa nama taekwondo atau tidak membawa nama silat. Jadi pure itu seperti tarung bebas lah istilahnya gitu. Tarung bebas tanpa membawa kamu mau pakai teknik apa, mau teknik silat, mau pakai teknik taekwondo silakan. Tapi kan di sini kalau dibilang sparring bareng, coba dong diadu, sebenarnya bukan gitu. Bela diri itu sebenarnya bukan itu. Bela diri itu membuat kita semakin rendah diri, semakin menghargai, semakin banyak lah. Betul. Semakin kalau Pak Najib sering bilang ya semakin memanusiakan manusia itu. Jadi kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan apa yang sudah kita miliki gitu loh. Kita sudah belajar apa, ya kita akan semakin bijaksana kan gitu. Ya, betul. Ya. Bukan untuk show orang-orang, oh ini loh, aku ikut taekwondo, ini aku silat, sparring gitu, enggak. Ya, harus betul sekali. Sangat. Ya, betul. Saya mau tanya, kamu
wasit juga yo. Aku baru tahun kemarin sih ikut pendidikan wasit Kota Magelang. Ya, alhamdulillah tahun 2018 aku didaftarin kan. Ya, jadi ngomong-ngomong, aku dari lulus MA itu aku ikut Master Motarum di Jakarta. Ya, dididik sama beliau, dididik jadi seorang pelatih, asisten pelatih. Ya, akhirnya sampai didaftarkan menjadi seorang wasit daerah. Ya, itu di luar ekspektasiku ya, ikut taekwondo asli yakin. Ya. Ya karena gini coy, ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, ya akan hasilnya juga akan sampai ke hati. Jadi apapun, ya ini coba buat teman-teman semua, kalau kita melakukan apapun, apa ya, bahasa nih lagu-lagu sekarang kan manut dalani kan gitu ya. Ikut jalannya Tuhan, apa yang diberikan ya akan maksimal insya Allah. Gitu. Sini hujan kok, kamu basah coy. Panas di sana? Gimana? Panas di sana? Enggak. Aku tadi sebelum kelas ini main badminton dulu. Luar biasa. Sama siapa cuy? Sama adiknya istrimu? Enggak. Apa sama mertuamu? Ibu mertua. Ya. Aduh, ini saya mau tanya-tanya tentang itu, tapi kita live-nya tentang taekwondo dan silat cuy. Jadi nanti kita DM-DM aja lah cuy. Iya, iya. Luar biasa. Ini ada dari pesan. Coba dia aja. Siapa ini? Ya, dia aja. Perasaan kakak-kakak setelah menjadi atlet bela diri, dan apa pesan kakak-kakak buat para adik-adik yang sudah berkembang, berkecimpung di bela diri, khususnya taekwondo dan silat. Taekwondo dulu, silahkan. Oke, dari taekwondo dulu. Perasaannya menjadi seorang atlet ya. Jadi kita itu kalau udah jadi atlet, ya jangan terus kita jadi sombong. Wah, ini aku atlet loh, bukan. Nggak gitu. Jadi harus lebih rendah diri. Kita perbanyak latihan, perbanyak yang pasti itu kita harus konsisten ya. Kita jangan musiman. Istilah jangan musiman, harus tetap semangat latihan. Kita harus tahu tujuan kita ikut bela diri itu untuk apa. Nah, terus apa lagi nih? Oh, pesan-pesan ya? Pesan-pesan yang berkecimpung. Berarti kan yang udah turun, yang udah sempat ikut bela diri. Jadi gini, yang tadi kita ngobrolin juga kan, di bela diri itu bukan cuma sebatas kita bertarung di atas matras, di atas lapangan gitu. Gelanggang cuy, gelanggang. Ya, gelanggang di situ. Tapi baik banget ilmunya. Ilmunya kita bisa kita lebih menghargai orang yang lebih tua, kita bisa justru tuh kita di bela diri, buat aku sendiri ya, itu bisa membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya semuanya gini, aku di bela diri, aku kenal banyak orang, punya network, kenal banyak orang, entah itu orang biasa, entah itu manajer, entah itu pengusaha, kan kita jadi kenal banyak orang. Kenalnya banyak orang, kita ngobrol, kita sharing, dan itu sama-sama dari taekwondo. Gitu. Nah, dari situlah ilmu kita dapat. Jadi taekwondo bukan sebatas dari kita bertarung di atas matras. Betul. Sangat setuju sekali. Ya, betul sekali. Dari pengalaman ada. Ntar cuy, ada Bro Aldo, Renaldo Susmita, ada Pak Bos, Labib, luar biasa, Mas Encip. Aku punya kenangan cuy, lewat silat ini sama Bro Aldo ini. Jadi ingat dulu kelas 2, kelas 2 apa kelas 3? Kalau enggak kelas 4. Oh, ingat banget. Dulu kan kita punya rival ya, pondok kita kan rival dengan pondok sebelah gitu. Nah, kita mau berangkat Popda. Nah, di jalan, karena kita jalan dan kita ngebis. Waktu itu kan pondok belum punya mobil tuh. Kita ngebis kan sampai sana. Nah, dihujatlah dengan salah satu pondok rival kita, cuy. Nah, tahu kan emosionalnya teman kita satu ini seperti apa. Akhirnya tambah memuncaklah lagi waktu di gelanggang, cuy. Di gelanggang itu anak pondok kita kalau nggak salah. Siapa ya? Saya lupa namanya. Ini tanding sama anak pondok itu, cuy. Nah,
Wah, karena apa namanya? Bro Aldo ini emosional, karena dia emosional, itu dia meluapkan kata-kata yang memprovokasi orang-orang yang ada di situ, cuy. Dan tahu akhirnya satu gelanggang, cuy. Kita mau di apa namanya? Meh dipatah ini, cuk. Meh digeruduk sak gelanggang meh gara-gara Aldo, cuy. Itu kan hal yang sangat luar biasa, cuy. Tapi memang ya kita nggak bisa bilang itu benar atau salah, karena ya siapa yang memulai dulu kan gitu, yang harus dilihat kan gitu. Ini luar biasa ini Bro Aldo ini, dan dia sangat luar biasa. Bayangkan loh, dia nggak pernah ikut latihan kelas 5, cuy, dia mau ikut tampil. Luar biasa loh saudara kita satu ini. Saya sangat bangga sekali punya teman seperti Aldo ini, cuy. Afirmasi penonton dia sih masih. Oke. Satu pertanyaan lagi dong, kenapa dulu banyak yang ada pertanyaan dari Bro Yasin Hasif, cuy. Oh, Bro Hasif. Oke. Kenapa kok dulu banyak yang enggan mengakui jadi anak taekwondo? Ya, kenapa? Ya karena takut. Enggak, sebenarnya bukan yang enggan ya. Cuma karena kan dulu yang ikut taekwondo kan belum banyak gitu. Jadi takut diledekin juga. Ya karena kita dulu sebenarnya kita menyemangati tapi dalam bentuk guyonan gitu loh. Iya. Tapi gini coy, aku ingat banget aku waktu pengabdian apa ya kalau nggak salah. Ini cerita real ya. Jadi anak-anak yang ikut taekwondo itu sama murakibnya dikunciin coy dari dalam kamarnya. Jadi mereka waktu pulang tidur kan malam kan ya. Habis tanding, dia nggak boleh masuk kamar coy. Itu sesaking ya mungkin ya bercanda sih, tapi ya itu udah di luar anu sih. Itu samanya siapa ya? Lupa aku coy. Tapi ya itu ya dinamikanya kalian lah sebagai anak-anak taekwondo bagaimana menyikapinya. Ya memang aku itu ya, anak-anak taekwondo itu kalau latihan kadang dia sampai over gitu loh ya, terutama di pondok. Sebenarnya bukan over ya, karena memang mereka kurang latihan porsinya gitu. Kalau yang biasanya latihan di luar ya, kalau yang di luar itu latihan sehari bisa sampai sehari 2 kali, pagi sama sore, dan masing-masing latihan 2 jam. Standarnya gitulah ya. Dan sedangkan di pondok cuman sehari 1 kali 1 jam. Saya korbannya, Kak. Aduh, dari gini aja. Tak bantu luruskan aja ya. Mungkin karena di waktu itu teman-teman yang nggak ikut taekwondo itu kan yang ikut taekwondo tapi nggak maksimal, ikut tanding. Misal nih, saya kayak orang silat, saya sendiri juga agak awalnya dulu mikirnya apa sih kok tanding cuma berapa detik, padahal kita tanding harus minimal 1 menit untuk 1 babak di gelanggang. Dan itu menangnya gampang banget. Orang yang mungkin nggak tahu tentang taekwondo akan menilai bahwa apa sih tanding cuma kayak gitu kok bisa, padahal ketika tanding dalam pertandingan itu kan yang dicari pertandingan resmi ya, poin. Jadi ya secepat kita dapat poin ya itu akan semakin mudah kita menang kan gitu ya. Jadi pinter-pinteran. Jadi buat teman-teman sekalian ini saya bantu meluruskan sahabat saya ini cuy. Jadi taekwondo itu ya bukan seperti yang kita pikirkan gitu cuy. Oke, aku tambahin dikit ya, Bro Apip. Ya. Yeah. Oke, aku tambahin dikit mengenai orang yang menganggap kok di taekwondo baru tanding sebentar udah menang. Ya. Yeah. Kok gampang banget sih dapat juaranya. Oke. Jadi di event itu, di kejuaraan itu ada 2 kategori. Ya, kategori pertama itu kategori pemula, itu beginner, yang kedua prestasi. Jadi kalau untuk yang pemula, kejuaraan itu memang maksimal kita tanding 2-3 kali, itu udah maksimal. Tapi rata-rata tanding cuma 2 kali. 2 kali tanding ya, itu kalau menang. Itu. Kenapa kok cuma 2 kali? Karena kita itu kan ikut kategori pemula dan itu masih baru. Istilahnya untuk jam terbang, untuk pengalaman bertanding, bukan nyampe kaki apa banyak, bukan. Nah kalau yang asik itu bisa terjadi di kategori prestasi.
kalau prestasi kita bisa sampai 3-5 partai pertandingan gitu. Jadi buat teman-teman Soalnya yang kan juga mungkin gini, saya juga gini coy, kalau silat biasanya pulang dari turun gelanggang lah, nggak usah pulang itu kan kakinya lebam-lebam karena emang misal kalau nggak pakai pelindung ya apa tulang kering, adu tulang kering ya adu tulang kering beneran kan gitu. Jadi ya mungkin nggak sampai segitunya karena taekwondo yang diincarkan poinnya, bukan bukan apa ya, bukan sampai lawannya harus lemes banget baru dia bisa ngalahin, tapi sepinter-pinter apa. Jadi otak kita juga main, fisiknya juga main kan gitu. Kalau silat kan yang penting ya gitu-gitu gitulah. Mas ya, Afif ya, live-nya ya. di mobil. Aku dong Bali cuy. Ini masih di jalan, belum pulang. Jadi mohon Bro maaf sekali. Aldo, kenapa Bro Aldo? Mobil ambulans luar biasa cuy. Oh, Mbok tekonku gimana? dijawab. Bro Aldo masih puasa kan? Ya alhamdulillah cuy. Tapi aku tadi sepanjang jalan gibah cuy. Astagfirullahaladzim. Ya biasalah, mama-mama muda. Astagfirullahaladzim. Super. Oke, Ya ini gitulah. kan kita udah ngobrol tentang taekwondo sama silat. Sedikit sekilas Yoi. saja ya. Cerita dulu Yoi. kita teknis latihan bareng tuh gimana dari Bro Afif sendiri? Teknisnya. Ini menarik nih. Jadi gini, kita sebenarnya bisa latihan bareng karena beberapa kali emang kita latihan bahkan sparring bareng ya dengan kita menggunakan peraturan kita masing-masing. Misal saya jadi anak taekwondo dulu atau mungkin Bro Arif ini jadi anak silat dulu. Kita sparring kayak gitu caranya. Jadi ketika yang latihan taekwondo ya saya harus pakai peraturan taekwondo dan main dengan tata cara taekwondo juga, dan begitu juga sebaliknya. Itu yang pertama ketika misal kita sparring, gampangannya kan gitu. Benar latihan bareng ya basicnya kan sama. Kita dari bela diri. Jadi bela diri saya yakin semuanya ada tendangan, ada pukulan, mesti ono push up, fisik kan. Jadi ya sebetulnya itu bisa diasah. Cuma nanti ketika sudah masuk ke teknis yang lebih lanjut, misal tendangan taekwondo itu harus sekian tingginya, harus pukulannya harus sekian, bagaimana cara ngenain kepala. Tapi kalau silat kuda-kuda harus seperti ini, kemudian ketika menjatuhkan lawan seperti apa. Jadi ya ketika nanti sudah ada di teknis ya kita apa ya, di persimpangan yang berbeda ya kita pilih jalur masing-masing coy. Gitu dari saya sih. Sebenarnya mengenai teknis latihan bareng itu ya menyenangkan sih ya untuk buat aku sendiri. Sangat amat menyenangkan coy. Ya, kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi, terutama yang kita bisa latih satu frekuensi itu untuk melatih fisik ya, endurance kita, fisik kita, terus power kita. Nah, di silat kan ada tendangan, di taekwondo apalagi ada tendangan. Kita bisa sharing tendangan gimana sih? Iya. Cara biar bisa melakukan tendangan itu biar tinggi, biar penuh tenaganya, full power gimana caranya. Ya sebenarnya teknisnya di situ. Kita saling sharing, bukan saling apa ya, saling menjatuhkan, saling menjauh. Oh kamu anak taekwondo, oh aku anak silat, enggak gitu. Kita kan satu keluarga, sama-sama bela diri, ya saling mendukung. Betul sekali. Dan apa namanya ya, kita challengean. Misal taekwondo apa ada namanya tendangan apa sih sing dhuwur iki lho, Cuk? Aku lupa namanya. Ya, banyak lah yang lompat. Nah, ya itulah namanya. Nah, ya itu. Dan itu siapa ya namanya? Faris Eko siapa sih? Pak Jisung itu siapa? Lupa namanya. Ya itulah. Dia heran loh, kok saya bisa ya? Karena saya juga mau belajar itu. Jadi ya, bagaimana kita kemudian nanti ketika di pondok kita saling belajar bareng, sharing for caring tentang taekwondo sendiri maupun tentang silat itu sendiri, cuy. Itu. Ya. Oke, bro, ini kayaknya kita mau end sebentar, nanti kita masuk lagi ya. Oke. Ya, kenapa, ini soalnya kita udah mau